Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni dosen Bapak Adi Kusuma MSI. Yang terhormat juga kepada rekan-rekan saya, yakni rekan-rekan seperjuangan khususnya kelas KPI 4A. Yang tak lupa yang saya hormati juga kepada para penonton yang telah setia menonton video learning journal pertemuan sekarang ya, yang dimana pertemuan sekarang ini saya akan membahas mengenai pertemuan kemarin yang bertemakan kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Oke teman-teman, jadi sebelum kepada inti pembahasan mengenai pembahasan learning journal pertemuan kemarin, seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai proses pertemuan mata kuliah kemarin, yang dimana pertemuan mata kuliah kemarin itu dilaksanakan secara online. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu hal yang tidak memadai sehingga diadakannya pertemuan secara online, teman-teman. Nah, mengenai pertemuan kemarin, ada beberapa poin pembahasan mengenai seperti pengertian artikel ilmiah dan jurnal, teman-teman. Seperti kita ketahui, artikel ilmiah, teman-teman. Nah, secara definisi ya, teman-teman. Definisi dan esensi akademik. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, terus juga hasil kajian atau penelitian secara sistematis, teman-teman. Nah, itu adalah garis besar artikel ilmiah, teman-teman. Kemudian ada beberapa poin mengenai karakteristik, yang dimana poin-poin di sini yang saya tangkap ya mengenai karakteristik artikel ilmiah. Ada beberapa poin seperti artikel ilmiah bersifat objektif, terus juga memiliki dasar empiris, terus juga ada struktur penulisan dalam artikel disusun secara sistematis, terus juga artikel yang disusun dengan bahasa formal supaya lebih jelas gitu ya, teman-teman, dan mengikuti aturan. Terus juga ada poin tentang artikel ilmiah memiliki sifat terbuka untuk diverifikasi, teman-teman. Kemudian ada pembahasan kedua mengenai jurnal, teman-teman, di mana secara garis besar definisi jurnal itu adalah artikel ilmiah atau kontennya merupakan wadah atau medium yang menampung dan menyebarkan kumpulan artikel seperti Oke teman-teman, adapun jurnal gitu ya. Untuk jurnal bisa dicontohkan atau digambarkan itu seperti artikel ilmiah, yang dimana artikel ilmiah itu adalah isi daripada hasil daripada penelitian tersebut, teman-teman. Dan kemudian bukan berupa isi saja, seperti kontennya dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Terus juga ada poin-poin mengenai fungsi jurnal, seperti berfungsi secara komunikasi untuk akademik antar peneliti, teman-teman. Terus juga ada media dimensi pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada poin hubungan mengenai artikel ilmiah dan jurnal ilmiah, teman-teman. Maaf ya teman-teman, sebelumnya saya juga kurang menanggapi banyak terkait pertemuan kemarin dikarenakan pertemuannya online gitu ya, tidak terlalu menanggapi banget gitu karena ada kendala baik itu sinyal, terus juga ada kendala wifi-nya nge-lag dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada peran jurnal di era digital. Nah, adapun poin-poin di pembahasan peran jurnal di era digital ada beberapa poin, teman-teman, seperti akses mudah di mana saja, terus juga lebih murah dibanding cetak, terus juga mendukung gerakan ramah lingkungan, terus juga meningkatkan dimensi dan reputasi akademik,
dan lain-lain sebagainya teman-teman. Terus juga ada yang namanya cara penulisan, menyusun, publikasi, dan mempublikasikan dalam artikel ilmiah. Nah, di situ juga ada beberapa poin pembahasan seperti kayak yang dijelaskan kemarin itu pedoman umum, terus juga sistematika penulisan, dan judul dan nama penulis, terus abstrak ya, yang biasa kita ketahui di artikel-artikel biasanya ada abstrak gitu ya, pembukaan biasanya gitu, adanya di pembukaan biasanya teman-teman. Terus juga ada aturan umum penulis naskah dan referensi umum teman-teman. Nah, itulah untuk proses penulisan artikel ilmiah teman-teman. Terus juga ada pembahasan mengenai penyusun artikel ilmiah teman-teman, yang dimana kelompok kemarin itu menyampaikan ada beberapa poin mengenai penyusun artikel ilmiah teman-teman, seperti perencanaan dan pemilihan topik, terus juga penulisan dan penyusunan, terus juga revisi itu perbaikan ya teman-teman, dan penyunting, terus juga ada publikasi. Nah, pasti di mana-mana sudah terrevisi atau dan sudah baik, pasti itu akan dipublikasi. Mengapa demikian? Karena supaya hasil daripada karya tulis kita ini terbaca oleh halayak umum gitu teman-teman. Terus juga ada pembahasan mengenai publikasi artikel ilmiah. Nah, di publikasi artikel ilmiah juga ada beberapa poin penting mengenai pembahasannya seperti persiapan naskah, pemilihan jurnal, terus juga pengiriman naskah, proses review dan revisi, dan penerbitan yang terakhir teman-teman. Nah, itulah yang saya tangkap ya mengenai pembahasan di pertemuan kemarin secara online teman-teman. Mungkin sekian dari pertemuan learning journal saya ya, dikarenakan saya juga kurang terlalu menangkap. Karena apa? Karena sistemnya online tidak sulit, banyak kendala kayak yang saya sudah jelaskan seperti wifi, terus sinyal yang nge-lag ya, hilang-hilangan, dan saya juga keluar masuk Meet atau Zoom ya. Mungkin sebelumnya saya minta maaf karena tidak stabil ya membuat video learning journal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.